sebagai Direktur LBH Papua yang tergabung dalam Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua yang mendampingi 7 orang yang ditangkap di kantor Kontras Papua yang beralamat di Perumnas 4 Kota Jayapura. Nah, awalnya saya mendapatkan informasi terkait adanya penangkapan di tempat tersebut. Selanjutnya saya bertanya terkait apa alasan atau apa persoalan yang kemudian dilakukan oleh 7 orang ini sehingga ditangkap. Nah, selanjutnya saya juga bertanya terkait apakah pada saat penangkapan itu petugas menunjukkan surat tugas dan juga surat penangkapan atau tidak. Kemudian dari pertanyaan tersebut saya kemudian setelah mendampingi aksi tanggal 10 Mei 2022, selanjutnya saya pergi ke Polresta Jayapura dan memastikan keberadaan 7 orang itu. Rupanya memang benar mereka di sana, dan di Polresta Jayapura sudah ada beberapa rekan-rekan dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua yang berada di sana. Nah, selanjutnya kami bersama-sama dengan rekan-rekan lain menemui 7 orang tersebut. Setelah kami temukan mereka ada di dalam ruang penyidik dan dibagi ke beberapa tempat. Di sana mereka sedang diinterogasi, diambil keterangannya dan sebagainya. Nah, dari hasil interogasi tersebut kami temukan dari keterangan yang diberikan dan juga pertanyaan yang ditanya ini mengarah pada dugaan pelanggaran undang-undang ITE. Kemudian ya kami menyimpulkan bahwa ini kemungkinan ada kaitannya dengan ITE. Kemudian pertanyaan itu dikuatkan dengan pernyataan Pak Kapolresta Jayapura di beberapa media, salah satunya Tribun Online. Beliau sampaikan terkait dugaan tindakan pelanggaran yang dilakukan, yaitu pelanggaran undang-undang ITE. Gitu. Nah, selanjutnya setelah dilakukan interogasi kurang lebih pada pukul setengah 11 malam itu kami bertemu dengan Pak Kasat Reskrim bersama-sama dengan 7 orang itu. Selanjutnya Pak Kasat Reskrim menyampaikan bahwa 4 lainnya itu tidak mengarah pada adanya indikasi pelanggaran undang-undang ITE dari keterangannya. Sementara 3 lainnya ini yang kuat dugaan ke arah sana, sehingga Pak Kasat Reskrim menyampaikan kepada kami bersama-sama dengan 7 orang itu bahwa 4 diantaranya kita akan pulangkan malam ini. Sudah, setelah itu Pak Kasat Reskrim juga menyampaikan bahwa untuk 3 lainnya tetap kita akan tahan untuk akan berpikir ke proses selanjutnya, apakah kemudian akan ditempuh secara hukum ataukah menggunakan pendekatan restoratif justice, karena undang-undang ITE memberikan 2 alternatif penyelesaian itu. Selanjutnya pembicaraannya kita hentikan di situ dan 4 lainnya pulang. Nah, untuk restoratif justice sendiri kami tidak bahas di malam itu karena kondisinya sudah malam, sehingga kami sepakat untuk akan dibahas di besok hari, tadi tanggal 11 Mei 2022 di Polresta Jayapura. Selanjutnya kami bersama-sama dengan 4 orang yang lainnya pulang dan 3 orang lainnya tetap di sana. 3 orang lainnya yang masih tetap di sana itu Jeffrey
Wenda, kemudian Ones Suhuniap dan juga Mison Balingga. Nah, selanjutnya kami balik. Setelah keesokan harinya saya ke Polresta bersama-sama dengan beberapa rekan dari Koalisi Penegak Hukum dan HAM Papua. Kami kemudian bertemu dengan Pak Kasat Reskrim dan membahas tentang restoratif justice yang kita maksudkan. Kemudian dalam pembahasan kemudian kami belum kemudian mendapatkan benang merah untuk kemudian diselesaikan seperti bagaimana begitu. Kemudian dalam perjalanan kami lihat waktu. Kebetulan kita tadi mulai pembahasan itu kurang lebih di jam 11 lewat ya begitu. Nah, waktu kan berjalan terus begitu. Sementara dalam pada perkembangannya kemudian lewat jam 1:30 siang, sehingga di lewat 1:30 siang masih terus lewat sampai ke jam 2, jam 3 gitu. Nah, kami kemudian berpikir tentang pasal 17 dan juga pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang menegaskan terkait seseorang ditangkap hanya ditangkap dan kemudian ditahan dengan alat bukti yang cukup, itu hanya diperbolehkan dalam hitungan 1 hari, artinya 1 kali 24 jam. Nah, sementara sampai di pukul 12:30 siang itu status mereka belum kemudian berubah sama sekali. Sementara jamnya sudah sampai jam 3, sehingga kami sampaikan kepada Pak Kasat Reskrim untuk bersama-sama memikirkan alternatif yang tepat, karena sesuai dengan pasal 17 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ini sudah lewat, bahkan sudah dibataskan, dan apabila sudah lewat 1 kali 24 jam konsekuensinya kan harus dibebaskan demi hukum. Nah, kemudian direspon oleh Pak Kasat Reskrim kalau karena kondisinya seperti itu dan apa yang disampaikan juga sesuai dengan ketentuan, maka kami akan koordinasi dan sebagainya. Setelah dikasih waktu untuk kita sambil nunggu Bapak Kasat Reskrim koordinasi, kemudian Bapak Kasat Reskrim kembali dan kita mendapatkan jawaban kalau oke, kalian boleh pulang karena batas waktunya sudah sudah lewat 1 kali 24 jam. Selanjutnya kami langsung siap-siap untuk kembali ke rumah. Sebelum kami siap-siap untuk kembali ke rumah, kami juga mengambil beberapa barang bukti ya, yang kemudian dibawa dari kantor kontras, seperti komputer, kemudian printer, kemudian beberapa buku-buku dan juga HP milik 3 orang tadi, seperti itu. Dan selanjutnya kita bawa barang dan juga 3 orang itu pulang kembali ke rumah. Nah, itu kondisi secara umum, baik dari penangkapan 7 orang, kemudian 4 orang dibebaskan lebih dulu, dan selanjutnya 3 orang dibebaskan demi hukum karena lewat 1 kali 24 jam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhirnya saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam demokrasi.